Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada malam hari ini sahabat-sahabat semua, kita berada di tempat yang sudah direkomendasikan oleh para penonton dari sahabat Santri Bumi Angin Dharma yang komen di bawah, yang merekomendasikan Mas di Desa Payaman. Ya kalau kita perkirakan sih tempatnya mungkin di sini ya. Itu enggak cuma sahabat yang komen aja, saya juga dengar berita dari tetangga juga. Di hutan ada cicak ya Mas ya? Di hutan ada cicak ya? Ada pohon pisang biasanya ada. Teisoi. Jarang-jarang. Biasanya nang wetan kan ya anak perumahan ngene biasanya sana. Jarang-jarang. Ya udah, kita skip. Dari tetangga saya juga ngomong kalau biasanya itu orang yang lewat mungkin di daerah ini ya. Iya. Soalnya di sini tuh nggak ada pencahayaan sama sekali, bahkan dari Desa Payaman sana, dari awal terakhir pencahayaan sampai kalau mau ke sana itu ke arah Desa Sumberarom. Mungkin sampai sana. Soalnya ini juga kalau perkiraan jaraknya tuh yang nggak ada lampunya ini sekitar 1 kilo. 1 kiloan. 1 kilo. Bahkan bisa lebih sedikit mungkin. Aduh. Dan sebelum kita melakukan penelusuran penguaan yang sebenarnya terjadi di sini, apa motivasi dari makhluk mengganggu manusia itu apa? Terus mungkin teman kita sendiri pernah ada yang mengalami seperti contohnya ini adalah Mas Febri. Dia juga pernah mengalami gangguan atau dapat gangguan di daerah sini ya Mas ya. Pas mancing mulut. Itu bentuk atau penampakannya itu kayak gimana? Enggak, saman bicara enggak apa. Perempuan, rambutnya panjang. Warnanya putih. Iya, seperti itu. Dia kalau di depan kamera nggak mau. Soalnya megang lampu nanti kalau silau. Dia mengalami sendiri kalau di sini pernah dinampaki oleh sesosok, kita sebut kuntilanak gitu aja loh. Rambutnya panjang, bajunya putih. Ya saya putih lah ya. Jangan, bukan saya kuntilanak. Rambutnya saya juga panjang. Pakai jubah. Untungnya saya cuma atasan aja. Menurut dari penglihatan atau perasaan tim ini kayak gimana Mas? Monggo, ada yang mau mengungkapkan? Silahkan. Kalau dari saya sendiri sih lebih ke kayak wajar sih. Soalnya kan emang medannya dari kondisi itu emang gelap dan jarang perumahan tengah di tengah ladang sawah. Jadi ya mungkin kayak biasanya aja sih. Enggak terlalu ekstrim lah. Enggak terlalu ekstrim dari medannya, tapi kalau dari energinya mungkin karena salah satunya ini faktornya gelap. Iya. Tanpa ada pencahayaan mungkin seperti itu ya. Dan apalagi di setiap sisi jalan selama kita lewat itu banyak sekali pohon pisang. Nah, Itu. Faktor salah satu dari para makhluk yaitu madu mongso. Sesosok atas di tali dan bawah di tali. Mungkin sahabat-sahabat sudah tahu lah. Kita nggak usah perlu menjelaskan. iya. Tengahnya kalau nggak ditali lepas Mas. Telanjang berarti Mas. Nanti disensor karena kelihatan. Ya mungkin kita explore di tempat ini bisa membawa baik atau sisi positifnya lah. Seperti halnya kita di belakang kita ini ada pohon asem. Menurut orang Jawa yaitu gimana Mas Bagus? Kalau pohon asem itu Mitosnya Sebagai tempat keluar masuknya bangsa halus. Plus ditempati bangsa halus. sebagai rumah dan juga pintu. Kalau katanya orang Jawa itu dominan di pohon asem itu makhluk sesosok genderuwo. Iya.
yang mungkin dari sahabat-sahabat yang melihat sosoknya itu hitam besar, terus biasanya itu rambutnya panjang terus kukunya itu panjang, kakinya itu melebihi manusia lah ukurannya. Bisa sampai segini loh, ini telapak kaki, ukuran kaki ini bisa segini, bahkan bisa lebih. Kalau saking besarnya itu biasanya bisa dia menampakkan seperti raksasa. Tuh genderuwo salah satunya. Banyak juga, bahkan ada teman kita yang membagikan foto dari, saya diberitahu sama Mas Aldi kalau itu dia temannya Mas Aldi itu mengalami dibonceng, di foto dari spion itu ada sesosok pocong yang warna mukanya itu hitam gelap. Semoga lancar, nggak ada apa-apa. Kok apa? Kalau misalkan mereka menunjukkan eksistensinya, wah kita sangat bersyukur. Iya. Semoga dengan izin Allah mereka semua bisa menunjukkan eksistensinya. Sekalipun masuk ke dalam kamera. Amin, semoga bisa dengan izin Allah mereka semua menunjukkan eksistensinya. Dan saya belum meminta pendapat dari Pak Mas Dimas. Monggo pendapat tentang tempat ini, meskipun nggak seseram Tempat lain. medan-medan yang kita pernah alami. Kalau dari segi saya pribadi, faktor-faktornya ya Mas. Iya. Ya, mungkin emang gelap tadi dan lembab. Pokoknya yang berbau air lah. Kayak pohon pisang ini kan ya lembab. Mereka suka. Terus pohon asem itu sendiri kalau kita lihat kan kayak rimbun orang yang melalui lintas, meskipun seandainya nggak ada makhluknya, dia mensugesti ada. Iya. Ada. Itu bisa. Dan awal kita datang tadi, saya di motor turun, yang tim lain beberapa tim udah di depan udah jalan, dengar suara di kiri jalan ya, kiri Iya, jalan tadi kiri aku jalan. lihat tempat apa, makanya tadi tanya sekilas kan, terus mau turun dari motor dengar suara, terus tanya Mas siapa tadi, Mas denger gak gitu, sama dengar. Ya ini juga hasil rekomendasian dari teman-teman, dari penonton yang komen di bawah, kayak itulah. Dan maaf kalau saya sendiri, jalannya jauh ya Mas? Iya, jalan desa. Jauh. Kan seberang. Iya. Kalau malam biasalah Mas, gema. Ya tapi kan sebenarnya harus kelihatan dari sana. Nggak, soalnya kok ada cahaya lewat gitu. Itu dekat kok Mas, kan depan itu Bengawan Solo, depan itu Bengawan Solo, kan sebelah ono jalan raya. Situ kan juga bisa tembus ke arah tempat wisata itu, tempat kerajaan. Enggak, kan yang pertigaan kan? Iya. Pertigaan kalau dari sini. Iya. Nah di situ. Tapi kan seharusnya kita tahu dari sana udah ada motor atau enggak dari sana. Enggak, yang mungkin ya saya sendiri atau gimana lah. Iya. Dan tanpa basa-basi lagi, mari kita berdoa terlebih dahulu. Dan ingat, konten ini, video ini hanya mengajak atau ya mengajak, memang mengajak lah, mengarahkan ke sisi hal positif, supaya memang beliau-beliau makhluk-makhluk gaib itu ada di dunia ini. Bahkan yaitu saya ulangi, berdampingan, hidupnya itu bergesekan dengan kita. Jadi nggak usah khawatir, meskipun panjenengan di rumah atau di luar rumah, bahkan tempat restoran, kafe yang besar-besar seperti itu, mereka semua juga bisa datang, bisa singgah, entah itu mau istirahat atau gimana. Dan kembali lagi ke bahasa yang tadi Mas Dimas yang bicarakan tentang tempat lembab, apalagi kita juga di samping sini kan sawah. Iya. Sawah kan juga lembab. Nah, jadi harus berhati-hati. Salah satunya kita suatu adabnya meminta izin kalau mau lewat atau gimana supaya nggak diganggu. Karena Permisi. karena apa?
makhluk-makhluk seperti itu juga seneng atau suka dengan manusia yang udah punya pikiran atau pandangan takut gitu loh. Nah, kayak nanti misalnya saya nih mau lewat sini, nanti waduh, nanti kalau ada sesosok yang gonjangin saya gimana, kalau ada menampakkan yang ngeliatin saya di depan gimana. Nah ya itu juga kembali lagi ke diri kita sendiri. Kalau kita semakin berani kepada mereka, mereka semakin mundur. Kalau kita semakin takut, mereka semakin maju. Gitu aja. Semoga penelusuran penguaan pada malam hari ini lancar, tidak ada suatu hal yang tidak diinginkan terjadi. Dari itu kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Dan saya ucapkan terima kasih untuk penonton atau sahabat santri Bumi Aning Dharma yang sudah komen di bawah. Maaf kalau kita dari tim belum bisa mendatangi tempat-tempat yang udah direkomendasikan di kolom, tapi insya Allah kami tetap menjadwalkan, menunggu waktu-waktu yang kita bisa. Mungkin dari itu kita langsung ke tempat yang dimana tempat katanya itu serem, bahkan yaitu di tempat pohon asem. Mari kita jalan ke sana. Kelamaan. Temannya sih nggak jauh ya, ini mungkin udah kelihatan kalau dari mata. Kalau dari kamera kurang tahu saya. Ini sudah sampai, ini pohon asemnya kalau nggak salah ya. Itu gitu kelihatan. Nah, ini dia pohon asemnya. Ya ini pohon asem yang diceritakan banyak teman-teman. Kalau di sini tuh sering terjadi penampakan ya. Kuntilanak. Nah, kayak itu kayak genderuwo. Ini kan juga salah satu rumahnya genderuwo nih kalau kata orang Jawa dulu. Hati-hati jangan bermain di bawah pohon asem. Jadi takutnya kalau ada apa-apa. Kalau saya ngerasain energi di sini nih, dia itu juga selain tempat rumahnya, dia juga usil. Maksudnya kayak suka ganggu atau gimana gitu loh. Jahil lah. Iya mas. Dia ini tuh, ini aja dia kayak bosnya lagi ketawa gitu loh. Monggo kalau ada sesuatu yang mau diomongkan di sini, karena kita juga udah sampai. Mungkin ini yang dimaksud area yang sering menampaki atau gimana gitu. Monggo Mas Fian, Mas Bagus mau Bagus dulu. memberikan suatu pengertian untuk sahabat-sahabat. Mas Kalau saya sih ya nggak jauh beda dari perkataan saya tadi ya. Biasanya dari pohonnya sendiri udah kelihatan rimbun gini gitu. Jadi udah membangun apa ya? Nuansa Kayak mistis. nuansa mistis gitu. Jadi kalau orang lewat sini otomatis Perasaannya jadi ambiar lah. Iya. Kok kelihatan serem, kok masa ada penunggunya gitu. Biasanya kan mikirnya gitu, malah dominannya. dan akhirnya juga bisa memancing mereka untuk iya. datang. Walaupun padahal pada dasarnya itu mereka bukan berdomisili di sini, tapi mereka dari tempat yang berbeda. Tapi karena mereka merasakan aura dari kita yang sudah memiliki rasa ragu, jadinya mereka kayak santapan nih gitu. Jadi mereka itu juga bisa datang dari rasa yang kita timbulkan. Iya. Rasa takut diri kita sendiri.
sebenarnya. Ya namanya manusia ya Mas ya, kan kita kan kayak ada yang apa jiwanya itu, apalagi yang suka lihat film horor. Kayak nanti ada kayak gini, nanti apa yang terjadi di sana kalau di sini. Nah, kemungkinan juga kita juga bisa menjaga adab, saling apa namanya ya, itu loh, menghormati, Iya. kasarnya menghormati lah. Toleransi sesama makhluk lah. Ya seperti itu, makanya teman-teman juga kalau lewat tempat yang kiranya udah dikatakan gawat atau ada penunggu yang jahil, nah itu juga satu harus minta permisi. Selagi pun kita udah permisi atau mereka masih mengganggu, nah kita bacakan doa sebisa mungkin. Kalau memang yang ganggu itu makhluk, sekalipun dibacakan apa namanya ya, doa-doa yang kita bisa, dia pasti kayak ada rasa ragu dari makhluk itu. Dia baca ini nih, berani nggak ya aku gitu. Terus kalau masih berani maju, kita lihat yang mengganggu siapa, manusia atau makhluk seperti itu. Kalau masih dibacakan seperti itu nggak mempan, kita bisa meyakinkan bahwa ada dua, dari kekuatan makhluk dan juga manusia yang jahil juga bisa. Kayak istilahnya kayak ngeprank orang yang lewat, kayak gimana gitu biar takut gitu. Itu. Pertanyaan saya gini Mas Bagus, untuk Mas Bagus dan Mas Ridho, Mas Wian, mungkin kan ya manusiawi rasa takut ada. Adakah cara supaya kita tuh aman ketika melewati jalur ini, khususnya ya ketika malam hari gitu, kan udah terkenal, wah kemarin ada yang nongol, ada yang menampakkan diri, ada yang ganggu atau gimana. Solusinya gimana supaya mereka itu nggak mengganggu gitu, atau kitanya nggak diganggu atau nggak ngerasa takut lagi, adakah? Wah, kalau dari Mas Bagus gimana caranya? Mas Pian dulu. Ya kalau dari saya sih lebih ke itu sih, keyakinan kita. Karena kalau kita kemana-mana didasarkan dari hati, kita mau kemanapun kita menghormati yang tempat yang kita lewati, itu kemungkinan besar nggak bakalan se ekstrim kayak gitu. Jadi kayak bakal lewat sini gitu, nggak pernah lewat sini tapi yaudah nggak apa-apa, niatnya cuman numpang lewat aja gitu. Dan berita-berita dari warga mungkin ya yang saya dengar itu kayak gimana ya, jadi mereka itu diikutin tuh sampai rumah, kayak misalnya sesosok kuntilanak nih ya, tuh ngikut sampai rumah. Entah apa yang motivasi dari dia untuk mengikuti makhluk manusia ini apa, saya kurang tahu. Makanya kita datang ke sini tuh tujuannya untuk mengetahui apa motivasi dari makhluk seperti itu mengganggu manusia. Nah, itu. Tadi suara apa? Siapa? Enggak kok. Suara perempuan. Iya. Dari sumur itu lho paling. Saya dari sana. Dari sumur itu lho paling. Aku ya kok kono. Soalnya kayak Iya, yang waktu saya turun dari motor, saya dengarnya di situ. Ya dari sumur itu lho. perempuan tapi. Oh, dari sumur. Iya, itu. perempuan. Kan tadi aku manggil Mas Bagus. Mas kan anak nganguk kok kono ki wong apa-apa gitu. Kan biasanya kene akeh sing nyuloh. Kok kono ki sing nganguk gimana? Ya ininya kan saya Saya tadi langsung ke gambar kalau ada perempuan di situ, kayak yang dia mungkin Mas Aldi juga, kayak yang orang ngintip gini loh. Tapi suaranya kayak perempuan, tapi perempuannya rambutnya tuh keriting gantung gitu loh. Kayak cekuk-cek gini. Keritingnya Bergelombang. gini, tapi panjang sampai sini. Gelombang panjang. Tapi mukanya itu wah, Apa? mukanya Seperti ingin menyampaikan pesan. entah gimana ya, aku kurang tahu. Soalnya kita belum mengupas sampai dalam-dalamnya. Itu yang saya gambarkan dulu,
makhluknya itu perempuan, bajunya merah tapi Seperti kalian minta tolong. mukanya itu kayak mengkopek-kopek gitu mas. Ngelupas. Heeh. Ngelupas kayak korban kebakaran gitu loh. Tapi putihnya tuh putih. Pucet kan? Putih kayak gini loh. Warnanya putih gini. Enggak pucet. Enggak, putih gitu. Kayak boneka. Nanti film-film boneka enggak? Iya. Putihnya putih kayak gini. Iya pucet. Heeh. Tapi tuh mukanya kayak Iya. korban kebakaran gitu loh. Mengelupas ya. Wajahnya kayak siapa ya? Bentuknya tuh kayak Mas Fian. Lakukannya Iya, simetris. raut wajahnya tuh kayak Mas Fian. Ekspresinya. Ekspresinya kayak senyum gimana gitu loh. Senyum enggak ikhlas. Sinis. Gitu. Kayak gitu. Tomat. Apa kita lihatkan yang lokasi sumbernya? Boleh. Oke, sebelum kita mulai, kita kan udah survei ini nih pohonnya, langsung kita ke sumur tadi yang membuat tim kayak terpancing ke sana. Kayak apa di sana? Ini pohon asemnya. Pohon asem ini. Disinilah mungkin tempat para makhluk entah genderuwo, kuntilanak, pocong dan lain sebagainya. Nah, ini nih. Mana sumbernya? Ini sumbernya. Nah, itu ya. Sumbernya kono. Iku Iya ki. aku iki sing dilane ngene. Lah sumber iki. Lah iki geger mancing lut ning kono. Dia daerah nek enek wis aku mau mandek lah kamu. Ini nih sumurnya yang terkenal juga lah. Nah, saya terdengar suaranya tuh di sini. Di sini. Tikus atau ular? Saya takutnya kalau ular. Di Kesek-kesek ini tadi. Tikus. Krusek. Tikus ya. Sadarnya kalau nggak di sini ya di sini pokoknya. Pokoknya itu arahnya dari sini. Kayak suara. Kalau tadi saya lebih condong ke samping sini nih suaranya. Kan tadi saya di motoran situ. Terus waktu masih duduk mau turun dengar dari sini. Itu bisa dibuka ya? Bisa. Enggak bisa. Oh, Maksudnya gembok. pintu itu. Kunci. Itu kan Iya. tempatnya sanyo, cuma mesin Oh, sanyo. tak kira tempat Pompa tampungan air. Tuh tempat tambungannya kan di situ, Mas. Ini pompa air. Penyedot air. Ya, ayo kita kembali aja. Soalnya di situ sawah, nggak bisa di apa namanya? Nggak bisa diakses. Ini pohon asem yang dominan di mana mungkin ganggu lah atau dan lain sebagainya. Jadi saya minta untuk para sahabat-sahabat semua lebih berhati-hati atau menjaga adab salah satunya. Mungkin sahabat-sahabat udah kayak gini lah sana. Aku udah berusaha menjaga akhlak, menjaga adab, tapi kenapa masih diganggu dan lain sebagainya. Nah, sisi lain kemungkinan memang dikembalikan kepada makhluk itu. Apa niat makhluk itu? Kalau memang mengganggu ya diganggu. Atau kalau enggak memang makhluk itu tuh kayak apa namanya? Menunjukkan eksistensinya kalau aku tuh ada di sini. Jadi kamu jangan semena-mena di tempat ini atau gimana dan gimana. Ingat faktor di sini tuh pencahayaan. Mungkin untuk sahabat-sahabat Pak atau warga desa Payaman ya bisa menyadari lah kalau di sini tuh bisa ditempati bangsa seperti itu karena kurang dari pencahayaan. Ya saya maklumi itu juga kemungkinan dan apa namanya, kalau pohon ini sampai ditebang, kalau pohon asem ini sampai ditebang ya entah yang terjadi itu apa yang terjadi. Ini pohonnya sakit, langsung sakit. Aduh.
pohonnya segini gini langsung kembung perutku. Waktu juga udah menjelang ke malam, udah malam, makanya kita agak cepat. Jadi langsung kalau kita langsung telusuri ke dalam-dalamnya gimana mas? Langsung masuk. Iya itu lebih Mengikat waktu. Iya. Mengikat waktu nggak apa-apa. Karena mesti sahabat-sahabat semua nggak sabar. Apa sih yang sebenarnya terjadi? Apa sih? Ada apa? Motifnya Heeh. kok sering diganggu, sering dibonceng sampai rumah. Dan saya ini tertarik sama makhluk satu yang bisa menebak pikiran saya. Satu persatu menjawabnya, nggak boleh sama. Tapi sosok yang dominan mungkin ya. Yang dominan penguasanya kah? Enggak. Besar. Malu-malu dia nggak mau kesini. nggak biasa sama cahaya. Mungkin ada motor. Vario. Motor. Vario. Oh iya aku apa namanya sendang. Iya, sendang sak ukuran. Gimana? Bisa apa-apa. langsung. Meter gimana enaknya? Kalau saya lebih kayaknya bagusan di situ menghadapnya ke sini, ke arah pohon. Kamera dari sana. Ya, nggak apa? Oh, siap. Kayaknya lampu juga udah mulai redup. Ya kita siap-siap dulu. Siapkan suatu tempat. Menunggu motor lewat ya. Gak minggir dulu. Kayaknya tuh motornya mau ke sini. Keinjek. Udah pagi mungkin mas. Sekitar jam 2. Monggo Pak. Monggo Pak. Oke. Audionya dipegang. Ini siapa pegang? Maksudnya siapa tahu mau Ngevlog. Makhluknya emang ngevlog guys. siapa tahu Mau eksis gitu ya mas. iya. Mau berbincang-bincang. Siapa tahu kesepian nggak ada yang ngajak bicara. Anjay. Mungkin habis putus. Galau. Cuaca semakin adem, Semakin dingin, semakin tidak karuan. Enggak nek aku ora langsung tak mbok. Benyok. Hah? Yo kok aku nek tak mbok. seru pernah lagi. Gak nek. Terus ora aku ngomong.
Mau kemana? Boleh bicara ya. Assalamualaikum. Takut cahaya sih ya. Kalau cahaya saya. Takut cahaya, takut cahaya. Iya iya. Suka cahaya. Pencahayaan dikurangin dikit. Kurangin dikit. Ayo ya. Mantap sana. Enggak apa-apa. Nggih, monggo. Monggo. Ampun nggih. Monggo. Bisa bicara. Apa kalian kesini? Monggo Masnya. Cuma ingin tahu motif dari makhluk-makhluk di sini itu apa kok sering mengganggu warga yang berlalu lalang. Kenapa nggak dikasih tahu? Emang pengen ganggu atau emang ada yang bikin salah di sini? Kami suka mengganggu manusia. Berarti emang sesuai apa yang ditugaskan untuk bangsa kalian ya? Terus kalau boleh tahu yang sering mengganggu tuh apa aja biasanya? Sebangsa Mbah Banyak yang mengganggu. yang paling sering Yang paling dominan. Kuntilanak. Di mana tempatnya di mana? bisa dilihatkan? Enggak ditunjuk, maksudnya Banyak Banyak. di jembatan sana. Jembatan yang sana yang kemarin kita Oh itu sini, tadi yang ya. itu sumur. Iya. Kalau yang di sumur itu tadi kan katanya bajunya merah. Tidak hanya merah. Tidak hanya merah. Berarti Lalu Putih juga. berarti bukan cuma satu Mas. Banyak makhluk di sini. Lambahnya ini yang menunggu di mana ya? Di sana. Tidak, di sini aja. Udah tahu kan? Di sini aja ya. Udah tahu ya. Iya. Kami sudah tahu. Terus kalau mbahnya sendiri biasanya ganggunya gimana? Oh, numpang. Sampai rumah. Kok ketawa? Lah yang nganter ke sini lagi siapa? Pulang sendiri. Oh. Datang tak dijemput. Ya, Pulang tak kalau diantar. yang sempat kena foto sama seseorang itu mbah atau temennya mbah? Saya tidak pernah seperti itu. Yang nggak pernah sampai wujud, nggak pernah. Hanya mengganggu bangsa manusia. Oh. Kenapa tidak pernah mewujudkan eksistensinya, Mas? Tidak. Untuk apa? Hmm? Tidak ada untungnya. Kami hanya suka mengganggu. Berarti bangsa Mbah emang cuman suka menguji iman kita ya? Seberapa berani bangsa manusia. Oh. Mau kemana Mbah? Nah ini yang sebenarnya memang semua orang yang mbah ganggu atau hanya sebagian orang? Apa memang semua orang yang lewat sini? Sesuka bangsa kami semua. Atau bangsa Mbah mengincar orang yang dari kejauhan sudah merasa takut? Tidak. Itu kehendak kami semua. Oh, berarti walaupun mereka sebelum lewat sini berani, nanti kalau sudah sampai sini bisa saja Mbah ganggu. Bisa. Kalau ciri-ciri orang yang nggak bisa diganggu itu yang gimana mbah? Yang Ada saja. yang susah untuk diganggu itu memang ada ya mbah ya? Ada. Itu ciri-cirinya gimana? Kami sudah berusaha menampakkan diri, tapi
Kalau Pernah yang nunggu di pohon siapa, Mbah? Banyak bangsa-bangsa kami yang bergelantungan di sana. Sebenarnya ada apa sih Mas, di pohon itu? Itu adalah rumah dari bangsa kami. Soleh. Jangan sini dulu. Terus pernah nggak bah pernah ingin mengganggu orang tapi kayak nggak bisa gitu loh. Itu dia tidak memperhatikan kita. Padahal dia sudah tahu. Berarti Mbah dicuekin. Iya. Contohnya seperti Mas Febri itu ya. Mana Mas Febri? Mas Febri pernah diganggu. Yang pernah nyari belut di sini. Banyak orang yang mencari seperti itu. Termasuk saya, Mbah. Mungkin Mbah pernah mengganggu saya atau adik saya. Apa Mbah yang membuat Anda tertarik di pohon asem ini? Itu adalah rumah para bangsa. Bangsa seperti kami. Saya beritahu tempat-tempatnya. Iya. Udah cukup dari sini aja, ya. Itu ada di sana. Enggak, dia cukup dari sini aja ya, Mbah ya. Cukup dari sini. Diomongkan saja ya. Diomongkan saja sebelah mana saja, mulai dari SD sampai jembatan arah Desa Sabrang. Dari pohon ini sampai sana. Sampai perbatasan Desa Sabrang itu. Ya. Itu kan ada jembatan itu ya. Kalau di situ masih kawasannya makhluk-makhluk yang ada di sini, Mbak. Tidak, sudah berbeda. Sudah berbeda. Jadi yang menempati di jembatan tersebut sudah berbeda lagi. Nah, konon yang pernah saya dengar dari orang-orang tua, memang jembatan itu angker, sering ada yang mengganggu. Mbahnya tahu itu yang mengganggu apa? Apa? Sosok apa, Mbah? Sama sosok kuntilanak. Mbah mau tanya. Kalau yang paling sepuh di antara Mbah ada Pimpinan lah. Hah. Pimpinan. Ada? Adakah? Enggak ada. Berarti emang semua sama ratanya. Semuanya sama di sini. Kedudukannya sama semua. Nggak ada yang mana yang lebih tinggi, mana yang lebih rendah, nggak ada. Boleh saya panggil atasannya? Hah? Yakin? Ya, katanya tadi nggak ada. Semua sama di sini. Kalau penunggu, saya kan pernah mancing belut sampai hampir ke sendang itu, Mbah. Itu sendang itu yang mendiami sendang itu sosok apa aja, Mbah? Dan Sosok hitam besar. itu juga suka mengganggu. Di situ area dia, bukan area dari bangsa-bangsa yang ada di sini. Berarti Jadi memang sudah seperti beda wilayah ya. Berarti di sini teritorinya punya Mbah. Bukan punya saya. Ya, intinya makhluk-makhluk Iya. yang seperti Mbah itu tadi. Iya. Milik bersama gitu. Dalam pohon itu ada benda apa sih Mbah? Kok merah kecil? Banyak tempat-tempat seperti itu. Bahkan benda-benda kuno. Di dalam situ kok ada benda apa ya Mbah? Bisa disebut? Pemiliknya sudah berbeda. Berarti udah ganti toh? Hanya bangsa-bangsa seperti itu. Terus karena pemiliknya sudah nggak ada, dijadikan rumah bangsa Mbah. Udah, Mbahnya di sini aja nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Kita kan nggak jahat, Mbah. Kita cuma mau tanya. Mbahnya jangan gerak. Iya, Mbah, udah. Di sini aja nggak apa-apa, Mbah. Kita kan nggak ganggu. Kan beda. Kita cuman nggak Sama. cuma jaga. Dia Mbah. suka gini. Mbah, mau tanya. Boleh? Ada apa, Mbah? Sama yang lain. Ada yang ganggu, Mbah? Ada yang lain mau masuk lagi? Banyak yang mau masuk. Ya, Gimana mau keluar? keluar. Tidak. Kenapa? Kenapa?
Mbah. Mbahnya mau gantian. Ya? Bentar. Kalau mbahnya nggak mau keluar, diam sebentar ya Bentar mbah ya. dulu. Ada yang mau nanya. Ya. Mbah, sebelumnya pernah hidup apa dari dulu sudah gini? Sudah seperti ini. Oh, Berarti memang mbahnya makhluk ya. Bukan jin korin kan? tapi ada nggak Mbah yang di sini itu dalam bentuknya seperti ini tapi dia sebenarnya itu koren? Ada. Suka ganggu juga. Oh iya, sekedar ini dulu pernah ada kejadian ya. Saya sama Mas Febri lagi mancing, ada orang di belakang saya itu seperti ada tanah uruk. Kalau sini bilang itu anak perempuan. Posisi malam, tanah kelihatan jelas ditabrak. Itu karena ada yang mengganggu atau memang kelalaian pengemudi, Mbah? Ada yang Sampai menyebabkan tangannya patah. Itu kan parah itu kecelakaannya itu kan ya. Kan perempuan 2 kan? Kalau anak pondok yang di sini dekat pohon sini juga ada yang pernah kecelakaan itu juga ada yang ganggu. itu semua ulah bangsa-bangsa yang ada di sini. Jadi bukan kelalaian ya Mbah ya? Intinya sahabat, ini makhluk-makhluk yang berada di sini itu emang apa ya, dikatakan jahil, Ada apa? tapi itu Ada apa? sebenarnya Ada kalau yang bagi ganggu, kita Ada yang jahil, ganggu. tapi bagi mereka itu bermain, ya kan Mbah? Jadi gitu Mbah sahabat, suka. bermainnya mereka itu menurut kita jahat, tapi mereka senang gitu. Main. Sudah. Dan Mbahnya jangan gini dong. Ya. Mbah Gini aja. rambutnya panjang gini ya? Enggak. Udah. Oh iya diikat ya. Mungkin mau gimana Mas, bagus? Yang ini atau ganti? Ganti juga nggak apa-apa. Ya udah, makasih ya Mbah ya. Ya, cukup ya Mbah ya. Semoga Ya, terima Mbah kasih. di sini bisa nyaman. Yang penting Jangan ganggu orang lagi ya Mbah. ya Tarik sing kuntine, Gus. nggak apa-apa sih. Yang penting jangan ikut ke rumah. Takutnya ntar ada anak kecil kan kasihan. Ya. Tapi kami suka mengganggu bangsa Iya. manusia. Kalau bonceng nggak apa-apa. Ya udah, Yang kita penting gantian dulu ya. jangan nyampe rumah Ini, ya. ini ada yang mau masuk ke raga ini lagi, Mbahnya tolong kembali ke tempat Mbah ya. Terima kasih untuk semuanya Mbah ya. Makasih ya. Terima kasih ya Mbah. Ayo. Assalamualaikum. Ayo. Sampurasun. Bagus. Dapat tampani pesan. Duduk. Bisa salam. Sampurasun. Permisi. Bisa salam? Enggak. Oh, Bisa. permisi ya. Kalau boleh tahu, ini sosok apa yang masuk? Oh, Gunting merah ya? Merah. suka ganggu juga. Suka banget. Suka ikut bonceng nggak? Apa tadi yang waktu kita awal datang ada suara itu kamu atau yang lain? Kamu, godain ya. Malu-malu. Kamu ada suka dari kami semua, kamu ada suka salah satu? Kami suka mengganggu bangsa manusia. Kalau dari auranya, dari kita semua, ada yang kamu suka enggak? Coba tebak siapa? Siapa? Yang mana? Yang mana? Yang mana coba? Pegang. Ya nanti Malu. ikutin sampai pulang. Ya udah, nggak apa-apa, suka. Yang penting jangan ikut ya. Tapi bukannya kunti merah itu nggak suka orang ya? Kata siapa? Bukannya yang suka itu malah yang putih doang. Semua bangsa kami suka. Kamu yang kulitnya putih kayak ini ya? Iya, Mulus banget sih. yang putih kayak ini. Apa beda? Ini asal kamu ini dari mana? Asli di situ apa kamu datang dari tempat yang jauh terus singgah di sini? Dari tempat yang
jauh. Oh, dari jauh. Jadi kamu bukan asli penghuni sini ya? Kenapa Mbak Kunti ini menempati tempat ini? Kenapa nggak tempat lain? Apa yang menyebabkan atau membuat Mbak Kunti suka tempat ini? Suka karena di sini gelap. Iya, memang sini mas di sini tuh enggak itu ya mas di sini Selain gelap, apalagi? Suka di sini. Karena Banyak ada temannya. Oh, banyak teman. Emang yang sebelumnya temannya sedikit. Banyak juga. Oh, Itu sesuka kami. oh iya iya. Terus kalian di sini kan banyak makannya, makanan apa biasanya? kan sini jauh dari makanan kalian. Banyak. Apa? Cari bunga ya. Terbang ke sana. Terbang ke sana. Sesuka hati kami. Loh, mbaknya ini suka main air nggak? Suka. Oh, pantas tempatnya di situ kan? Dekat tempat air itu? Enggak di bawah. Oh, di bawah. Kok suka banget muncul gangguin orang? Itu kalau ganggu orang itu Mbak Kun, boleh tanya nggak? Dari tadi yang mengawasi sosok hitam besar itu apa ya? Itu penghuni juga di sini. Penguasa kah? Enggak. Enggak. jadi di sini gak ada penguasanya ya? Di sini siapapun bebas. Bebas ke sini, bebas nyari makan di sini. Nah, kalau sosok yang pernah menampakkan diri waktu saya sama adik saya pulang mancing di sini, itu yang mana? Rambutnya panjang. Kayak Itu Mbak bukan kamu kan? Nah, itu sosoknya yang mana? Boleh ditunjukkan? Jauh di sini. Dia ada di sana. No, dia lagi ada di sana sana, sekarang. seberang. Kenapa dia ke sana? Kan dia nampakkan dirinya kan di sini, di tempat deket tempat kamu itu. Suka hati-hati dia lah. Suka hati dia ya. Bukan karena dia memang terganggu ada pencahayaan atau teman-teman di sini bukan? Enggak. Terus Mbak Kunti kalau boleh tahu, apakah di sini ada makhluk yang emang asli dari tempat sini atau semuanya pendatang? Ada yang asli, ada yang pendatang. Kalau yang tadi pertama masuk itu asli sini apa pendatang? Asli sini. Oh. Pocong itu ya? Jadi yang paling dominan di area sini tuh sosoknya sosok apa, Mbak? Yang sama kayak Mbak Atau apa ada yang lebih tinggi lagi? kayak yang tadi Banyak di sini. campuran ya? Campuran. Jadi caranya panggone gitu ya. Iya. Banyak disukai lah karena lembab, itu termasuk banyak air, tempat gelap. Mbak juga suka bonceng sampai rumah. Suka. Terus yang nganter siapa? Iya, nganter pulang siapa? Gojek. Pulang sendiri. Emang Jalan nggak kaki. capek? Terbang. Iya terbang, bisa terbang ya? Coba terbang. Udah ya udah Udah, cukup ya. udah. Nanti kelihatan semuanya. Kan- Jangan terbang-terbang. Ini kan udah pakai raga, udah Oh, iya? pakai tubuh. Mbaknya kan rambutnya panjang nih, boleh dipotong nggak? Kenapa? Nanti nggak serem lagi. Oh, nggak serem lagi. Ya. apa-apa lu gundul. Ada yang mau botakin itu siapa itu? Rambutnya ketutup gini apa cuman sebelah gini? Ketutup. Oh, ketutup. Ya nanti mau dibotakin sama Mas Bagus itu. Gak apa-apa kalau bisa. Mas Bagus. Tapi denger-dengar rambutnya ini ada manfaatnya sendiri kah? Enggak. Yakin? Kenapa takut? Ada yang takut dipotong rambutnya? Karena nanti jadi jelek. Sebentar Gak Mas bisa Dimas. nakutin manusia. Sebentar Mas Dimas. Saya penasaran. Kunti memang takut kalau rambutnya dipotong ya? Iya, takut.
Makanya kalau ada yang bawa gunting, tentang aku kuntilanak ini. iya. Ini ya makanya kalau anak bayi biasanya baru lahir itu sampingnya ditaruh gunting. Karena kuntilanak takut, iya kan? Itu menurut kepercayaan masing-masing. Iya. Tapi bangsa kami juga ada yang takut seperti itu. Nah, mbaknya ini takut apa enggak kalau sama barang-barang yang seperti itu? Benda tajam lah. Aku Paku, gunting. Hmm. Terus ada yang tanya lagi, Mas? Mungkin. Pap. Terus mau sampai kapan, Mbak? Di sini mengganggu terus gitu. Sesuka saya. Mbak nggak takut cahaya? Nggak takut. Udah biasa. Memang cantik ya? Alasan sering mengganggu itu apa? Hmm. Kok sering banget mengganggu? Oh iya. Kenapa sering mengganggu? Alasannya apa? Suka ganggu manusia. Suka, berarti hanya cuma jahil gitu. Enggak. Kalau suka kan pasti enggak sering-sering gitu. Kan baru belakangan ini. Belakangan ini baru ada kejadian kan belakangan ini. Nah, iya. Kenapa enggak dari kemarinnya lagi tuh? Kenapa? Saya kan pendatang. Oh, pendatang. Terus dari beberapa lokasi emang akhir-akhir ini kenapa harus akhir-akhir ini? Kenapa enggak dari dulu-dulunya? Iya. Kan yang aneh kan Kenapa bareng gitu loh ya, Mas? dari semua Beberapa tempat minggu ya? ini baru. Kalian tidak ada yang tahu. Itu rahasia bangsa kami semua. Oh. Berarti ada musimnya sendiri ya. Ya, kan dari semua tempat nih Mas. Mulai dari daerah yang pertama kita datangin juga begini belakang-belakangan Oh iya, sampai berani nampak. mau tanya. Kalau yang kemarin orang diboncengin itu kelihatan dari spion motor, itu di mana? Itu bener apa hoak? Di situ. Bener, Bang. Pertigaan ini Setelah Asli. jembatan. setelah jembatan yang sana. Oh, yang ini. Sing iki lah. Oh iya, heeh. Terus alasannya sepanjang jalan ini nggak dikasih lampu itu Apa? apa udah pernah dikasih penerangan atau Memang belum pernah ada penerangan di sini. Apakah ini kan sebelumnya sepanjang jalan nggak ada penerangan? Mm-mm. Sebelumnya udah dikasih penerangan apa belum? Untuk apa juga dikasih penerangan? Ini kan jalan satu-satunya Jalan buat- utama. Iya, Iya. jalan utama. Buat kedua desa. Nggak tahu. Saya kan pendatang di sini. Enggak, Bang. Tapi lebih baik nggak usah dikasih lampu. Kenapa? Ntar nggak bisa cari makan. Untuk apa makanan kami bisa nyari? Jadi Bisa susah ganggu bisa orang langsung ya? pindah tempat ya? Enggak. Jadi nanti manusia nggak ada yang takut. Oh. Terus Berarti makanan kamu yang paling sedap itu ketakutan manusia. Enggak juga. Tapi kalau ada orang mau lewat sini ketakutan, kamu suka? Ya, tapi saya kok nggak takut ini gimana piye? nah, kita kok nggak takut? Kalian kan banyak orang. Nek kelampian Yaudah, besok aku kesini sendiri ya. nek takut Kalau- siapa coba yuk. Kalau nggak takut, nyesel nggak? Senter-senter. Iya juga. Ketawanya sama. Mereka kayak ini. Gitu. Terus kalau yang hitam besar itu dia ganggunya gimana? Mengagetkan orang. Mengagetkan. Nggak suka ngebonceng kayak kamu. Bah. Berarti yang suka ngebonceng Mbak itu Kun, ini yang siapa ini Mbak Kun? Ini di belakangnya Mas Tommy ini. Oh, belakangnya Mas Tommy ini. Yang baru. siapa itu? Wujudnya apa? Wujudnya Sama apa? ya? Warnanya sama? Enggak. Oh. Ini wombu ya. Oh, dia juga mau masuk raga ini. Anu apa kelambi iki wombu. Oh, lebar. Dia suka ada kalian ada di sini.
Oh, mungkin dia penasaran, tertarik. Ada apa di sini? Dia kepo sama kita. Asli ya. Udah capek. Udah, cukup ya. Mau apa ya? Mau cari makan lagi? Kan di sini nggak dapat makanannya, nggak ada yang takut. Ya intinya gitu ya, di sini itu kalian menakuti manusia sebangsa kami hanya untuk apa ya, kesukaan kalian aja, cara kalian bermain ya, nggak ada untungnya atau pengen apa ya, jadi korban, mencari korban atau apa, enggak. Ada yang seperti itu, tapi beberapa makhluk. Ada yang pengen ganggu sampai celaka gitu, ada ya? Ada juga. Itu yang asli dari sini apa pendatang? Memang sudah lama di sini. Oh, Ya makhluk itu menempati di sebelah mana? yang suka. Yang suka ganggu, punya niat sampai aduh Mencelakakan. orang ini harus celaka. Di sebelah situ. Di sana. Di sana. Itu sosoknya apa aja? Hitam besar. Hitam besar semua. Ada juga yang berbentuk siluman. Oh, ada Silumannya siluman apa juga. itu? Ada. Siluman apa itu dia? Macan. Siluman macan. Di mana itu? Siluman macan yang di mananya? Di sana. Oh, di sana, Di bawah jembatan. bawah jembatan. Gun kene parkir ya. Los. Yang itu mau masuk juga. Enggak. Atau yang hitam besar? Kalau hitam besar itu sosok apa? Seperti genderuwo. Iya. Tapi dia bukan genderuwo. Itu nakal nggak? Sama seperti saya. Kamu nakal. Nggak boleh nakal, kamu perempuan nggak boleh. Kok ngaku nakal, kok ngaku? Perempuan nggak boleh nakal, nanti diculik loh. Kalau berantem menang siapa? Iya, kalau kamu sama dia berantem tuh menang siapa? Aku. Coba berantem sama dia. Tuh, dia lagi ngeliatin di sini tuh. Kamu bilang menang kamu. Nah, takut kan? Enggak. Ya udah, Ya udah. Monggo. Udah. Gus, keluar ya. mau keluar sendiri apa? Mau diantar? Antar ke rumah. Rumahnya sebelah mana? Gak mau jauh. Oh, rumahnya di sini, dekat. Bukan yang di situ dah. Tinggal keluar ke situ. Wah, dekat. Ya udah, ayo. Keluar, monggo. Udah, pulang Silakan ya. keluar. Dadah. Ya diantar sini. Dadah, yuk berdiri. Bisa Ayo. berdiri. Terbang. Terbang katanya bisa terbang. Nah, terbang. Terbang tanpa batas. Up, langsung up. Yuk, keluar. Ya, keluar. Aku mau diantar. Ini udah diantar sampai depan ini. Nih, udah depan pintu, yuk masuk. Mana, masuk. Dah. Tata. Minum. Minum. Makanya aku ki seneng pe tak jempuk ki lho. Wis ngabang kuwi berarti. Enggak. Intine kok. Ini dalam. Gua telak. Mau masuk. Gua telak aku. Gatel. Muka aku gua telak. Gatel. Aja dikukur. Sing dikira Ih, Mas. banyak lah ini. Enggak. Oh, yang perempuan apa yang pocong tadi? Minum. Yang mana, Mas? Wih, ya Allah. Yang ini tadi barusan. Bohong. Ya Allah. Panas. Andi sik tahu kemana berarti gitu. Mana kita? Kenapa hasilnya? Ya, namanya mediumisasi seperti inilah sahabat. Jadi ada resikonya sendiri. Ketika selesai mediumisasi, ketika contohnya dia mediumisasi sesosok pocong, kadang dari teman kami itu langsung pengen mual karena baunya busuk atau gimana. Dan ini tadi ada pocong, ada kuntilanak merah, yang dimana tadi sekilas kuntilanak merahnya itu katanya
wajahnya mengelupas ya. kayak bersisik. Nah, kayak gitu. Misalnya kalau wajah itu kayak temblong-temblong gitu loh. Jadi kayak di dalam itu ada manusianya, Kayak manusia. penghuninya. Ini bolongnya tuh dari sini begini. Dan itu berimbas ke mediator gak mas? Ya nggak parah sih ya, mungkin ya kayak gimana sih? Ya mungkin rasa gatel aja gitu loh. Kalau berimbas bolong-bolong ya enggak lah. Biasanya sesak. Terus dari Mas Rito sendiri tadi yang mediumisasi, gimana mohon pesan-pesannya? Pesan sekaligus penjelasan yang Iya. saya lihat, yang saya rasakan, yang saya alami. Plus seperti salah satunya sosok apa namanya pocong. Tadi sosok pocong itu saya jelaskan bentuknya ya. Bentuknya ya bentuk pocong pasti sahabat-sahabat tahu, kayak meskipun dia tuh viral sampai masuk internet bahkan YouTube. Tingginya seberapa mas? Tingginya sih sekadarnya manusia, kalau sama saya agak tinggi tapi agak segini kayak Sini aja sejengkal Heeh. sama saya. Sejengkal gini. Itu matanya apa namanya? Melotot satu. Nah ya, Mau keluar gini iki enggak ada kelopake. yang sini. Melotot warna putih aja tapi putih nggak ada hitamnya. Kayak orang buta. Terus wajahnya? Wajahnya itu hitam coklat busuk. Kalian pasti tahu kalau ikan atau apa yang ayam atau apa yang udah busuk tapi ada itu Ada apa? setnya. Iya, Jadi kayak Belatung. merah-merah coklat gitu ya. Yang ada belatunya. itu masih ada darah-darahnya tapi kering. Darah kering lah. Kayak itulah bisa digambarkan seperti film-film horor. Baratnya seperti borok Bahasa Jawanya borok. Tapi pakai X. luka lah, luka. Luka. Itu parah. Terus yang dari sosok perempuan tadi pakai coba gamis merah. Mungkin dia mau kondangan nggak tahu saya. Udah pakai gamis kayak gitu. Terus apa kakinya sama jubahnya itu jaraknya segini lah, segini. Ini misalnya tanah ya, ini jarak kaki. Ngambang gini ya mas? Ya, Oh gak nempel ngambang ini. Dan itu bawahnya transparan atau emang kelihatan? ketutupan gamis. Tempatnya itu ini kan sumur nih, tapi agak konone sana, kan sumur nih. agak sana. Lah sing tanduk kan konone iku sumur. Sebelah iku sumur gede. Lebar. Diameternya paling kurang lebih 2 meter. Jadi dia tadi Dia main air gitu ya? Itu diameternya sekitar 2 meter. Pas dekete pohon tembesi lho. Mungkin dia juga atletik renang. Oh iya. Atlet renang mungkin. Mas. Oh, ya mungkin. Kejuaraan bangsa goib. Tapi itu ya pakaiannya syar'i banget ya. Syar'i Mas, Syar'i. Islami. Cuma nggak pakai kerudung sayangnya. Iya. Mungkin baru istirahat di kamar. Mungkin kalau enggak dia pendatang mu'alaf. Oh, Masya Allah. Ajib. Ya kayak itulah yang bisa saya jelaskan tuh sosoknya seperti itu. Iya. Mungkin dari tim mengalami apa waktu saya tadi mediator. Ada yang mengalami? Mungkin Mas Febri tadi sering melihat. Mas Febri pengawasan kan. Apa Mas? Bisa dijelaskan apa? Gimana Mas? Juga. Enggak apa-apa, Enggak apa-apa. Itu berbentuk apa Mas? Aine sampe iki lho. Kayang. Ini. Oh di situ. Itu warna Putih ngene. Kayang iki. Kita kok nemu. Duji. Tapi nek diang langsung zet hilang. Tapi nek masih perono cetok nang ngene. Ngambang sak meneh iki lho pokoke. Lah. Jadi berbeda sama kuntilanak yang masuk tadi ya? Yo. Gitu toh. Beda dari warna dan ukurannya katanya. Heeh. Nek dhisik tak delok ning kene iki.
ngajak-jejek ngene. Cilik. Cilik yo masuk langsing. Gak gendut lho Dik, Mas. Kayak Iya. tadi gemuk Semok. mungkin. Dik mau semok. Mon. Ya mungkin bangsa seperti itu sih, ada yang suka makan, ada yang puasa, ada yang langsing, kan sama seperti bangsa manusia. Manusia juga gitu, ada yang besar, ada kecil, ada tinggi, ada pendek, ada yang apa namanya, ya gitulah, ada yang Muda cilik, dan ada yang tua. baik, seperti itu. Ya sama lah, sama, tetap sama seperti di bangsa manusia. Jadi mereka itu juga sama seperti bangsa kita, jadi nggak, untuk sahabat-sahabat nggak usah takut kalau kayak gitu mungkin disapa atau gimana gitu. Mungkin dari saya sendiri dan tim itu penjelasan yang sebenarnya terjadi di sini bisa ditonton di video ini ya, sampai selesai dari awal sampai selesai biar tahu ceritanya. Jadi itu memang pekerjaannya mereka mengganggu. Iya, Jadi soalnya nggak kan usah takut buatan iman. karena makhluk seperti itu kan dibedakan menjadi dua, ada yang mau taat, ada yang ingkar. Nah, Get. makasih. Makasih. Nggak usah repot, nggak usah repot, Yang tadi paling nggak usah ngasih. repot, nggak usah repot. Dapat hadiah. Dapat hadiah. Itu biji asem ya mas? Itu biji asem ya? Tapi Mentah ya. belum matang kan? Buah. Enakan ngene iki malah. Lampu ya Gus ya. Setengah matang. Legi yo malah. Setengah. Perhatian banget dikasih. Matur suwun, sapa sing kaya iki Mang, Mbak Kun? Ngono kakekku. Tapi yo makasih lah. Makasih. Kemang ya. Nggak usah repot-repot. Nanti kalau kitanya malah mau ngasih ya nggak apa-apa. Monggo. Oke. Langsung bruk. Ya waktu juga udah malam, mungkin hanya sekilas info dari kita seperti itu. Saya memohon maaf apabila ada tindakan, kelakuan, perkataan dari tim yang kurang berkenan di hati para sahabat-sahabat. Saya memohon maaf, 1000 maaf. Maka sebelum kita penutupan di area tempat ini, mari kita kirim doa. Meskipun dia nggak sama bangsa kita atau nggak seagama, mungkin dengan doa yang kita ucapkan, kita lafadzkan, kita lantunkan, semoga diijabah oleh Subhanahu wa taala dan diizinkan untuk para makhluk-makhluk itu untuk menyudahi atau ya itulah. Semoga tidak mengganggu lagi. Iya. Ya, kalaupun nggak hilang, yang penting diminimalisir saja. Dinetralisir. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Selesai. Semoga doa kita, meskipun kita bukan orang baik, bukan orang suci, bukan orang bersih, kita hanya sebatas manusia biasa, sebatas manusia, hanya sebatang kara. Kita bukan siapa-siapa, tapi kita berusaha untuk menjadi siapa kita. Dan doakan sahabat-sahabat, semoga channel ini terus mengeluarkan konten-konten yang positif, membantu menguatkan keimanan dari sahabat-sahabat, kembali pun juga untuk kita tim semua. Doakan semoga tim kita, mas-mas ganteng ini tetap sehat walafiat, Amin. jiwa raganya disehatkan. Nanti takutnya kalau jasadnya sehat tapi kalau jiwanya nggak sehat juga percuma. Untuk mengontenkan, kita ajak konten nanti takutnya lari ke sana susah. Tapi kita juga udah agak sakit kok. Tapi tenang aja, tenang. Kita bisa menempatkan di mana akal sehat kita itu di mana. Iya. Karena kata pepatah itu, di dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang Sehat. raga. Jiwa yang lega, Iya. jiwa yang sehat mas. Iya, maksudnya itu. Enak wong gak nyekakno center gak apa tak sore iki. Ya udah, sekian dari saya dan tim kru, memohon maaf dari segi tempat, tutur kata, tindakan dan lain-lain. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.